Yes, selamat berjumpa lagi dalam channel YouTube kita. Jangan lupa like and subscribe sehingga membantu kita untuk memproduksi bahasan-bahasan menarik lagi yang luar biasa. Oke, hari ini kita mau bahas apa, Mbak Ina? Kemarin kan kita sempat ngobrol tentang merayakan kegagalan. Iya. Katanya Kak Simon sempat bilang bahwa ini menarik. Biasanya orang merayakan keberhasilan, wisuda, lulus kebahagiaan, lulus di kampus, menang main sepak bola atau menang pertandingan, kan orang merayakan seperti itu, selebrasi misalnya. Tapi kalau ini kita kemudian diajak untuk merayakan kegagalan. Sebenarnya apa sih bentuk merayakan kegagalan itu dan seperti apa sih? Kok bisa kita merayakan kegagalan? Apa bisa begitu? Bisa, tentu bisa. Oke, seperti apa? Kegagalan itu kan sama halnya dengan kebahagiaan. Kalau kita bisa merayakan kebahagiaan, kenapa kita tidak bisa merayakan kegagalan? Ya pasti bisa kayak gitu. Oke, saya gagal nih. Gagal misalnya kalah dalam pertandingan bola misalnya. Tim saya kalah. Terus bagaimana saya merayakan kegagalan itu? Ya rayakan saja. Kita katakan bahwa hore, saya gagal. Wow. Itu cukup aneh memang. Pertama kali saya dengar pun itu juga aneh. Jadi saya pernah ikut satu kegiatan dan teman-teman di situ mengajak saya dan teman-teman. Jadi fasilitator atau pemimpin tim itu mengajak kami untuk ayo kita rayakan kegagalan. Coba teman-teman bisa pikirkan satu kegagalan yang memang melukai hati teman-teman dan mari kita rayakan itu, kita senyum dan kita ketawa dan kita bertepuk tangan dengan kegagalan. Jadi kita ya selebrasi atas kegagalan itu. Ya tidak ada masalah. Kalau kita selalu bilang bahwa kita merayakan kebahagiaan, kita merayakan kesenangan, wisuda lulus kayak gitu, dapat pacar, kita minta PJ pajak jadian kayak gitu, atau kita mau nikah kayak gitu, atau pernikahan kita rayakan dengan pesta, itu hal yang sudah umum. Tapi bagaimana dengan kita merayakan sebuah kegagalan? Gagal itu sesuatu yang memang perlu kita evaluasi. Kenapa kita gagal? Tapi kita boleh jatuh terpuruk, itu boleh. Tapi kita harus tahu bahwa ada makna baik di balik kegagalan. Jadi berusaha untuk melihat makna lain daripada proses kegagalan itu. Ya, jadi waktu itu tim leader kami mengajak kami untuk merayakan sebuah kegagalan. Jadi dia cuma minta bahwa dalam waktu 1 bulan terakhir ini kamu sudah merasa gagal di mana, dan ayo kita rayakan kegagalan itu. Gitu. Waktu itu saya mikir apa ya? Saya itu gagal. Saking banyaknya kegagalan saya dalam hidup. Saking banyaknya guys. Saya sampai bingung. Tapi waktu itu memang ada satu peristiwa momen di mana saya merasa kok saya gagal sebagai seorang leader. Waktu itu gitu. Saya gagal menjadi seorang leader, saya gagal menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Dan habis itu ketika saya bilang saya gagal ketika saya memimpin teman-teman saya, bukan untuk tujuannya berhasil, justru enggak, tapi bagi saya karena saya merasa saya leader itu kita harus kejar goal iya, target iya, tetapi di balik itu teamwork itu juga harus kuat gitu. Nah, saya gagalnya di teamwork, jadi justru ada perselisihan dan justru perselisihan itu antara saya dengan beberapa teman gitu, nggak beberapa sih, saya dengan salah satu teman saya kayak gitu. Jadi saya merasa bahwa bukan saya leader tapi saya sendiri masih dengan egois saya, masih dengan emosi saya, akhirnya merusak tim yang sudah kami bikin kayak gitu. Akhirnya saya bilang ya saya gagal sudah menjadi leader yang baik buat teman-teman saya, dan saya kalau nggak saya senang sih, tapi dan saya harus merayakan itu. Begitu satu orang menyebutkan satu persatu, di situ saya menyadari bahwa gagal itu adalah hak dari semua orang. Gagal adalah hak dari semua orang, segala bangsa. Jadi semua orang punya hak untuk gagal karena kita manusia yang terbatas. Betul. Ya. Dengan memiliki kesadaran seperti itu, apa sih yang bisa tertolong dari proses merayakan kegagalan? Bahwa saya nggak
sendirian. Oke. Oh, saya nggak sendirian gagal. Oke, menarik. Jadi kegagalan itu bukan cuma milik saya. Teman-teman saya yang lain gagal dengan versi mereka. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi, ya menarik. Jadi ada teman saya yang bilang dia ikut ambil scholarship di waktu itu di luar kayak gitu, dan dia sudah coba yang ke 11 kali dan 11 kali itu dia gagal. Oke. Dan dia, ya saya gagal untuk dapat beasiswa ke luar kayak gitu, dan ya kami semua bertepuk tangan. Jadi dalam kelompok yang Mbak Intan cerita itu masing-masing teman menceritakan kegagalan dan bertepuk tangan untuk merayakan itu. Wow, luar biasa. Ada yang patah hati gitu, aku baru aja putus kayak gitu ya gitu. Selamat sudah putus gitu, berarti bukan jodoh yang baik. Oke, lantas apa sih yang dirasakan orang yang ceritakan kegagalan? Bisa nggak kita bilang itu sebuah aib apalagi? Ya, kita berbeda. Kalau kita bicara aib kan kita membicarakan kejelekan. Oh, berbeda teman-teman, sorry. Ini kegagalan ya, kita fokus kegagalan. Oke, begini. Saat dia mengungkapkan saya barusan putus sama pacar, misalnya saya gagal 11 kali apply beasiswa, teman-teman sekelilingnya bertepuk tangan, lantas apa yang kita rasakan setelah mengungkapkan itu? Kalau di tempat kami ada yang namanya psikoanalisis, itu salah satu metodenya adalah katarsis. Katarsis itu melampiaskan semua, tapi dengan cara-cara yang baik, kayak gitu. Ada yang melalui kadang kalau saya ketemu klien itu mereka cuma perlu katarsis, mereka cuma perlu menyampaikan. Bahkan ada yang saking dia gengsinya tinggi, ya katarsisnya dia menceritakan kehebatannya dia kan kayak gitu. Tapi ini kan bentuk katarsis gitu. Daripada segala sesuatu kegagalan itu kita pendam dan kita ratapi, kita berpikir bahwa aku gagal itu karena kesalahanku, aku tertekan karena aku gagal. Kita juga bisa membuka mata banyak orang bahwa kegagalan itu adalah hak semua orang. Semua hak orang itu berhak untuk gagal. Sama halnya dengan semua orang berhak untuk berbahagia. Sama halnya dengan semua orang berhak untuk berhasil. Iya. Gagal itu adalah bagian fase dalam hidup yang enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa kamu gagal. Oke teman-teman, jadi kalau ada yang gagal, ya apa saja kegagalannya, jangan khawatir, rayakan itu karena Anda tidak sendiri. Iya. Kita tidak sendiri gagal. Enggak sendirian gagal. Kalau teman-teman mau share, boleh komen. Saya pernah mengalami Silakan kegagalan komen. ini, Dan kita merayakan. Iya, dan kita rayakan bersama gitu. Teman-teman nanti akan tahu bahwa tidak hanya teman-teman yang mengalami kegagalan. Mungkin tadi teman saya yang apply sampai 11 kali scholarship selalu gagal kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman juga ada. Saya jangan pernah membandingkan ya, tetapi saya juga pernah apply sampai 20 kali dan gagal kayak gitu. Misalnya saya punya teman yang dia akhirnya apply hampir sekitar 20 kali gagal, tapi akhirnya setelah sekian tahun apply yang ke-21 atau ke-22 gitu dia malah lolos. Mungkin kalau kita meng-apply sesuatu, beasiswa, kuliah di luar negeri atau masuk ke universitas, itu kalau dibandingkan rasanya kalau dibandingkan dengan gagal percintaan itu nampaknya lebih berat daripada seperti itu. Apakah juga gagal percintaan ini kira-kira ada tips nggak? Diputusin, kemudian bagaimana sih saya sebagai orang yang gagal dalam membangun hubungan bisa move on? Move on itu kan sebenarnya bukan melupakan ya. Okay. Move on itu kan sebenarnya maju ke depan. Maju ke depan. Move on kan maju ke depan. Go forward. Ya, maju ke depan kan. Jadi sebenarnya ya udah rayakan aja kegagalan karena kamu putus. Bukan berarti mungkin ada maksud rencana yang baik di balik kamu putus kayak gitu. Enggak masalah. Saya pernah putus gitu. Saya pernah putus dengan mantan saya kayak gitu ya enggak apa-apa gitu. Saya cuma menangis sekali ya. Ya sekali, maksudnya dengan mantan pertama putus
putus kemudian nangis kayak gitu. Kemudian saya pikir ngapain saya nangis gitu, memang dia bukan yang terbaik kayak gitu. Yang kedua ketiganya saya malah justru merayakan, putus, hore. Wow, luar biasa ya. Ternyata Mbak Ita ini luar biasa. Coba teman-teman bisa praktekkan itu, bukan apa ya? Bukan, jangan dipraktekkan jangan untuk dipraktekkan. putusnya, Ya. untuk putusnya tidak. Tetapi kalau teman-teman dan saat ini yang mendengar ini dalam masa aku berpatah hati, aku patah hati, aku udah pacaran 11 tahun, aku sudah pacaran 2 tahun, aku sudah pacaran